Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan, ketemu kembali, berjumpa kembali bersama saya di channel live streaming Facebook saya. Dan kesempatan siang hari ini saya sengaja live streaming untuk persekutuan doa di Surabaya dan sebagian di Purwokerto. Karena COVID ini saya ingin mengajak kepada kita semua untuk terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Saudara terkasih di dalam Tuhan, perikop hari ini dalam persekutuan doa di sini saya ambil pemimpin pilihan Allah. Saudara terkasih di dalam Tuhan, dalam Kejadian 47 ayat 1 sampai 31 nanti saudara bisa dibuka, di mana itu menceritakan tentang Yusuf. Dan di mana ketika bangsa-bangsa di dunia ini menjalani proses pergantian kepemimpinan, sering hal ini menjadi masa yang begitu menakutkan. Kerap kali proses pergantian tidak berjalan damai sehingga berujung dengan perang dan pertumpahan darah. Kejadian pasal 47 menjelaskan tentang berakhirnya kepemimpinan Yakub sebagai pemimpin dalam kurung bapa Israel, pemimpin Israel, dan dipilihnya Yusuf sebagai penerusnya. Ketika itu Israel bukan lagi sebuah keluarga kecil, namun sudah menjadi cikal bakal munculnya sebuah bangsa pilihan Allah yang besar. Mengapa Yakub memilih Yusuf? Bukankah Ruben, si anak sulung itu, lebih berhak menyandang kepemimpinan? Mengapa bukan Yehuda yang jelas memiliki bakat seorang pemimpin? Beruntung anak-anak Israel itu tunduk pada Yakub sehingga tidak terjadi protes atau pertumpahan darah. Sikap tunduk itu terjadi karena Yakub telah menanamkan kepada anak-anaknya bahwa pemimpin tertinggi mereka adalah Allah sendiri. Dan Allah pula yang telah menetapkan Yusuf menjadi pemimpin Israel menggantikan Yakub. Allah pula lah yang mempersiapkan Yusuf untuk memelihara kehidupan bangsa pilihannya itu. Dari kepemimpinan Yusuf kita belajar, pertama, tidak ada seorang pun yang hidup berarti tanpa penyertaan Tuhan. Kedua, sikap seorang pemimpin sejati adalah tunduk kepada Tuhan. Penundukan diri berarti kita memilih untuk bergantung dan mengikuti kehendaknya. Seorang pemimpin yang mengandalkan kekuatan sendiri pasti akan jatuh. Tetapi penundukan diri menjadikan Tuhan leluasa berkarya melalui hidupnya. Saudara terkasih, di mana di sini menceritakan, dalam kejadian ini menceritakan tentang pergantian pemimpin dari Yakub yang menjadi seorang pemimpin di bangsa Israel, dan itu Allah sendiri yang memilih Yusuf. Kenapa bukan Yehuda dan ataupun Ruben? Dan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu dalam pekerjaan, dalam suatu pekerjaan di kantor atau dalam gereja ataupun gimana, gampang aja kita kantor lah ya. Seseorang, sering saya katakan, jangan menggunakan kekuatan kita sendiri. Dalam kehidupan ini kita harus minta libatkan Tuhan dan Roh Kudus campur tangan dalam kehidupan kita. Karena apa? Dalam peran Roh Kudus dan Tuhan lah yang membuat kita itu akan terus naik, bukan menjadi turun. Akan tetapi kalau sebaliknya kita tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, mungkin pertamanya enak sesaat, tetapi ujungnya maut. Terkadang sering kita lupa daratan. Terkadang begitu kita udah megang uang banyak atau seperti apapun, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kita akan lupa daratan. Tetapi kalau kita libatkan Tuhan, kita akan terus dikendalikan oleh Roh Kudus dan kita di dalam ketetapan-ketetapannya. Dan saudara sekalian, di mana kita belajar dari kepemimpinan Yusuf,
Yang pertama, tidak ada seorang pun yang hidupnya berarti tanpa penyertaan Tuhan. Itu emang benar. Maka itu yang tadi pertama saya katakan, kita harus libatkan Tuhan serta Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita yang kedua pun, sikap seorang pemimpin sejati adalah tunduk kepada Tuhan. Dan dari dimana kalau seorang pemimpin yang sejati, kalau kita dipilih oleh Tuhan, kita mau tunduk, otomatis hidupnya ada berkenan pada Tuhan. Dan saudara sekalian, firman ini yang di perjanjian lama. Ketika di perjanjian baru, firman Tuhan dikatakan apa? Marilah datang kepadaku yang berbeban letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kuberikan, maka bebanku pun ringan. Nah, kuk di sini adalah apa? Sekali lagi, saudara tahu di mana ada kerbau dua itu dipasangin kuk. Fungsinya apa? Fungsinya adalah ketika kerbau itu dipasangin kuk, berjalannya seirama dan satu arah. Ya, saudara bisa membayangkan kalau kerbau tidak dipasangin kuk, yang satu lari ke sana, yang satu lari ke sini, ya kan? Sama seperti manusia. Manusia kalau tidak dipasangin kuk, fungsinya kuk untuk manusia itu apa? Adalah penundukan diri kita, kerendahan hati kita terhadap Tuhan. Karena itu saudara sekalian, ketika kita bersama Yesus mengatakan apa? Bebanku pun ringan. Maka kita berjalan bersama Yesus, kita itu tahap demi tahap kita akan merasakan damai sejahtera dan perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita tuh senantiasa luar biasa. Jadi kita step by step, kita selangkah demi selangkah itu Tuhan yang bimbing, bukan karpe dewe, bukan maunya kita sendiri. Nah, saudara sekalian, banyak orang yang sekarang, ini kan aku kerja usahaku sendiri, hasil jerih payahku sendiri, kerja kerasku. Tidak semudah itu, tidak semata-mata seperti itu. Ketika orang yang mengandalkan dirinya, kemampuannya sendiri, disitulah Tuhan mengatakan celakalah orang yang mengandalkan kemampuan dirinya sendiri atau kekuatan orang lain. Saudara terkasih di dalam Tuhan, dari pembelajaran tentang kepemimpinan Yusuf, kita belajar di situ. Ya, saya ulangi, pertama, tidak ada seorang pun yang hidupnya berarti tanpa penyertaan Tuhan. Kedua, sikap seorang pemimpin sejati adalah tunduk kepada Tuhan. Ya, penundukan diri berarti kita memilih untuk bergantung dan mengikuti kehendaknya. Seorang pemimpin yang mengandalkan kekuatan sendiri pasti akan jatuh, itu sudah pasti. Ya kan, saya sudah katakan, mungkin awalnya naik, tapi berujungnya maut, itu akan jatuh. Tetapi penundukan diri menjadikan Tuhan leluasa berkarya melalui hidup kita. Ya, dalam kata akhir, Tuhan memilih orang-orang yang mau tunduk kepadanya, bukan mereka yang merasa dirinya bisa. Nah, saudara sekalian, dari sini yuk kita belajar. Ternyata tidak hanya cuma dalam pekerjaan, tetapi dalam rumah tangga pun seorang istri tunduk kepada suami, dan seorang suami mengasihi istri, dan anak-anak mencintai dan menghormati orang tuanya. Dan juga para bapak-bapak, jangan membangkitkan amarah kepada anak-anak, sebab kalau anak-anak sudah mengeluarkan amarah, disitulah akan muncul akar kepahitan. Nah, saudara sekalian, yuk kita mulai belajar dari sini, dari kepemimpinan Yesus. Oh ya, satu hal lagi, seseorang yang dalam kehidupan rumah tangga, notabene-nya ada yang kawin cerai begitu dalam pembelajaran. Disitulah kalau mengandalkan kemampuan sendiri, padahal sudah menikah 2 kali, akhirnya nikah, kawin lagi, mau bercerai lagi. Saya sudah sempat katakan jangan bercerai, kasihan anak. Dan ternyata dia menggunakan kekuatan sendiri, dan berujung ya kita lihat aja nanti. Saya sudah bilang, bertobatlah supaya kamu jangan jatuh dalam dosa. Dan
saya di sini bukan untuk menjudge seseorang, tetapi kita ambil satu hikmat di mana kalau kita tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, kita pasti akan jatuh. Sudah dijamin kita pakai pasti akan jatuh. Karena apa? Dengan mengandalkan kekuatan kita. Saudara terkasih di dalam Tuhan, saya juga ingin berinteraksi kepada teman-teman. Mungkin jika ada yang kurang paham tentang sharing renungan ini, saudara bisa ditanyakan kembali ke saya, mungkin lewat WA, mungkin lewat Messenger atau sebaliknya. Dan kiranya renungan pada sore hari ini, baik untuk Persekutuan Surabaya dan Purwokerto, bisa menjadi dampak dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.